Tadi malam dibahas di surah Al-Anbiya ayat yang ke-85. Wa Ismail dan Ismail, wa Idrisa dan Idris, maksudnya Nabi Idris, wa Dzul Kifl dan Dzulkifli. Wa kullum minas sabirin, dan semua itu adalah orang-orang yang sabar dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Memang kesabaran ini juga dibutuhkan bukan hanya ketika terkena musibah, tapi taat kepada Allah dan Rasul ini juga penuh kesabaran. Yang mana ketika beribadah kadang terasa capek. Kadang juga ketika sabar menghadapi larangan Allah seperti naudzubillah mencuri, korupsi, kemudian bermaksiat ya, zina. Ini butuh kesabaran untuk tidak melakukannya. Makanya nanti orang kalau masuk surga itu malaikat bilang di langit, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya karena kamu telah sabar selama hidup di dunia. Wa adkhalnahum fi rahmatina, wa adkhalnahum, dan kami masukkan mereka semua fi rahmatina, ke dalam rahmat kami, yakni kenabian. Innahum minas solihin, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Kalau Nabi Ismail kita kenal, dia adalah seorang nabi yang sangat tawadhu. Kemudian di sini ada Nabi Dzulkifli. Kenapa disebut Dzulkifli? Karena Nabi Dzulkifli ini menyanggupi akan melakukan puasa di siang hari, kemudian ibadah di malam hari. Jadi kenapa disebut nama Dzulkifli kata ulama? Karena kalau siang hari ini puasa, kalau malam hari ibadah, tahajud, zikir. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan Dzulkifli ini bukan nabi tapi orang soleh, sebagaimana Nabi Khidir yang kata sebagian ulama itu bukan nabi tapi orang soleh, wali Allah. Tapi pendapat yang lain juga mengatakan Nabi Dzulkifli ini memang nabi. Jadi semuanya itu adalah orang innahum minas solihin, orang-orang yang soleh. Apa yang dimaksud soleh? Dia melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena tidak semua sesuatu yang menurut orang itu baik jadi soleh, Pak. Reng bini micet lakena ini kesolehannya. Mun micet laken orang ini kesalahnya. Jadi tidak semua pekerjaan itu soleh dan solihah. Ukuran solih dan solihah mun dia atau perintah Allah ben acuwi larangan Allah solihah. Mun bini mun lake soleh. Nah, mau tak atur perintah Allah meskipunnya mana solihin, kita apa pun tanya tak soleh. Kunya mana saja mah? Solihin. Nah, mungkin ternyata nama ini kata tak menjamin. Beda orangnya mana solihin ternyata tak soleh. Ini benih Pak, tapi tak semua solihin gitu kan. Jangan sepor Pak solihin. Jadi maksudnya yang dimaksud solihin ini adalah orang yang ketika melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi ukuran orang soleh itu bukan terletak pada ada orang misalnya bagi-bagi sembako, tapi dia dapat dari mencuri, dari korupsi, bukan soleh namanya. Salah dia. Karena mendapatkan dari yang haram.
Ya memang bukan haknya dia, memang haknya masyarakat. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Selanjutnya wa dhannun, dan ingatlah kisah Dhannun ya. Kenapa disebut dengan Dhannun? Dhannun ini artinya orang yang mempunyai ikan yang besar. Itu Dhannun namanya. Yakni namanya adalah Yunus ibnu Mata. Namanya Yunus ibnu Mata. Ada yang mengatakan Mata, ada yang mengatakan Mata, ada yang mengatakan Mata. Kemudian jelaskan kalimat Dhannun ini di ayat selanjutnya, idzahaba mughadiban, ketika ia pergi dalam keadaan marah terhadap kaumnya disebabkan perlakuannya, yakni perlakuan kaumnya waktu itu yang menyakitkan dirinya. Sedangkan Nabi Yunus waktu itu masih belum dapat izin dari Allah untuk pergi dari tempat itu. Jadi Nabi Yunus meninggalkan kaumnya padahal masih belum datang perintah dari Allah. Padahal perginya Nabi Yunus ini bukan karena Nabi Yunus mendolimi orang. Karena Nabi Yunus didolimi oleh kaumnya. Fadhanna allan naqdira alaihi. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Yakni menghukumnya sesuai dengan apa yang telah kami pastikan baginya. Yaitu menahannya di dalam perut ikan paus atau menyulitkan dirinya disebabkan hal tersebut. Fanadha fid dhulumati, maka ia menyeru dalam tempat yang gelap. Jadi ceritanya gini. Nabi Yunus ini oleh Allah disuruh berdakwah di suatu tempat yang mana kaumnya ini suka menyakiti Nabi Yunus. Sudah dikasih tahu malah ngeyel. Kadang tak sedikit bukan hanya kata-kata yang keluar kasar tapi malah fisik ya. Secara logika mungkin benar karena dia dia meninggalkan tempat yang memudaratkan. Tapi dia salah karena seorang nabi itu tidak boleh pakai nafsu. Seorang nabi harus dibimbing dengan wahyu. Ada sebagian pendapat ulama, Nabi Yunus ini waktu itu masih belum diangkat jadi nabi oleh Allah. Ya jadi pendakwah mungkin saja. Karena seorang nabi ini maksum ya. Seorang nabi itu dibimbing oleh Allah. Nah, kemudian fanadha fid dhulumat, maka ia menyeru dalam tempat yang gelap gulita. Perhatikan, Nabi Yunus ini kan ada di perutnya ikan paus. Perut itu bahasa Arabnya batnun. Tapi di sini fanadha fid dhulumat, dia berdoa dalam kegelapan, bukan dalam perut ya. Coba, berada dalam kegelapan. Kata ulama tafsir, ternyata waktu itu Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus. Itu berdiam dalam perut tersebut, ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Baru yang ke-40 malam itu Nabi Yunus berdoa kepada Allah, fanada fid dhulumat. Dia memanggil Tuhannya, dia berdoa kepada Tuhannya fid dhulumati, dalam kegelapan. Karena waktu itu ada 3 kegelapan. Gelapnya malam gulita, gelapnya lautan yang dalam, gelapnya perut ikan. Makanya apa? Zulumat ya. Berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Alla ilaha illa anta. Bahwasanya
tiada Tuhan selain engkau, katanya dia. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim karena pergi dari kaumku tanpa seizin Allah. Ni kebitan Nabi bi Rasul Pak. Mun Nabi bi Rasul ya cabuk musibah, langsung aroma sejaban kalero. Mun Nabi bi Rasul ya, Nabi Ayub tadi malam mengatakan anta arhamur. Ngalem ga Allah, ajunan ni ka bagus menolak ya Allah, ajunan ni ka belas ya Allah. Ajunan ni ka penyayang di antara saya penyayang ya Allah. Nah, Nabi Yunus malah mengatakan inni kuntum minadh dhalimin, akulah yang salah ya Allah. Jadi adanya Nabi Yunus di perut ikan itu bukan menyalahkan Allah, tapi menyalahkan dirinya. Padahal kalau dari segi logika mungkin ada orang berpikir apa salahnya Nabi Yunus? Kan Nabi Yunus meninggalkan itu karena untuk mengamankan diri. Oh, kelebihan sampean kan gitu. Andi musibah, oh langsung. Seakan-akan Allah tidak adil. Ini salah. Kita harus meniru Nabi Ayub. Kita mengatakan Allah ini adalah penyayang di antara, maha penyayang di antara penyayang. Ketika ada sesuatu yang tidak mengenakkan kepada kita, maka kita mengatakan inni kuntu minal, akulah yang zalim ya Allah. Kenapa kok Nabi Yunus mengatakan zalim? Karena telah pergi dari kaumku tanpa seizinmu ya Allah. Fastajabna lahu, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan itu. Disebabkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, wa kadzalika, dan demikianlah sebagaimana kami selamatkan dia, nunjil mu'minin, kami selamatkan orang-orang yang beriman dari malapetaka yang menimpa mereka jika mereka meminta tolong kepada kami seraya berdoa. Nah, ini Pak. Orang yang beriman ke Allah, syaratnya beriman ya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Orang yang beriman yang membaca doa ini, maka sebagaimana Allah berikan sesuatu mukjizat, sesuatu yang sangat luar biasa kepada Nabi Yunus alaihissalam, maka orang yang membaca doa ini kebi Allah juga akan diberikan. Makanya kalimatnya di sini Beni mengatakan fi fanada fi batni, berdoa dalam perut ikan. Saking berdoa dalam perut ikan, mungkin tidak ada ibroh ke kita karena kita tak kira berde tabun cukup, mungkin cukup sih berde tabun keluhan sampean. Tapi fanadha fid dhulumat, berada dalam kegelapan. Bisa saja keluhan sampean ka odi neng itunya nih kah? Andi otang je rota sehingga gelap rasa datunya nih kata oning jaga mah. Andi penyakit seakan-akan gelap kata tak nemu jalan jaga mah nih. Bada orang yang zalim, nah apaan kapi seakan-akan gelap hidup ini. Maka kuluan sambian mun maca doa Nabi Yunus ya dengan penuh keimanan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Saya mohon izin sebentar ya. Saya sakit perut dulu sebentar. 10 menit mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi catatan pentingnya adalah bukan hanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ini jadi formalitas bacaan saja, tidak Pak. Jadi dibutuhkan keimanan di situ. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Maksudnya gini ya. Ya Allah, misal terkena sesuatu yang tidak mengenakkan,
Kita harus yakin, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Karena hanya Engkau yang Tuhan, maka tidak ada yang bisa melakukan sesuatu kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menggerakkan sesuatu kecuali izin Engkau. Dan tidak ada yang bisa mengeluarkan masalah ini kecuali Engkau. Ya. Jadi bacaan ini harus kita renungi dan kemudian kita yakini. Ya Allah, yang bisa menyelesaikan masalah ini hanya Engkau. Saya takluk, ya Allah, saya tidak bisa keluar dari masalah ini. Karena hanya Engkau yang Tuhan, maka hanya Engkau yang bisa. Kalau kita yakin seperti itu, maka kita Allah suka, Pak. Tapi berbeda dengan orang yang salah paham. Abisnis taklim zoki, Pak akhir ada datang ke dukunnya, ada bah dukun kan, mengobati pasiennya kan bedanya. Karena usaha taklim zoki ntar ke dukun minta zoki ke dukun. Dukun ambian montro zoki majar 10 juta aja. Nah, ini kemangken kan orang yang gending kan. Antar ke dukun. Kan si kocak dudun lakon gini kan. Mon tero andi pekerjaan entar ke orang si andi lapangan kerja. Orang entar ke dukun nih salah dukun tak soki minta soki kan. Dukun tak soki minta soki ke dukun. Kalau kadang pada orang entar ke jompo. Ustad ketina apa Ustad? Ulami pada mal amalan si masoki Ustad. Amun keng bodde mai bogi kampean bogi kuluti bilem biala sumbri besen man mulanya. Mun keng doa supaya berkah. Nikah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Mun keng doa minta soki beda, tapi mun doa soki ini kesobu. Karena orang yang doa ini kan belum tentu bi Allah diberikan sesuai dengan keinginannya. Nah, tapi mun ambian minta soki oleh, tapi soki pun tak soki nama kebetulan Allah. Allah ni kan tak ning teta. Jadi kuluban sambian matur ke Allah, la ilaha illa anta, ya Allah, sebelum pengiran selain ajunan Gusti. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Saya ini punya hutang. Yang bisa menyelesaikan ini hanya Engkau, karena hanya Engkau yang bisa segalanya. Ini sudah mentok, ya Allah, saya sudah ngincam ke tetangga, tak bisa. Atau sakit, ya Allah, saya sudah ke dokter, sudah selesai, kemana-mana sudah selesai. Aku tidak akan datang ke patung, ya Allah, karena katanya Nabi Ibrahim, patung itu tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Saya tidak akan minta ke setan, karena katanya Engkau setan musuh saya. Dan hanya Engkau yang Tuhan, karena hanya Engkau yang Tuhan, ya Allah, aku minta kepadamu, subhanaka, Engkau maha suci, ya Allah. Engkau tidak punya celah, Engkau tidak punya kekurangan, Engkau maha suci, Engkau maha segalanya, ya. Ini kuntu minal zalimin, ya Allah, saya sakit ini karena salah saya. Saya makan sembarangan, ya Allah, ya kan? Orang yang salah memahami Pak Mator, ya Allah, salah nak gula apa maki pas sakit gula. Orang ngakan kok umbi itu lo tak nyapa ya sakit. Musim kurbanan tu lo, telo tak ambu sekali sakit. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Nah, nega. Fastajabna maka kami selamatkan, perkenankan doanya, wa najjaynahu dan kami menyelamatkannya minal ghammi dari kedukaannya. Gham sesuatu yang menyelimuti sehingga orang ini kesedih, Pak. Sesuatu cek saking awan hitam yang menyelimuti sampai orang ini kekosang gitu. Nengkanto wa kadzalika wa najjaynahu minal ghammi. Beni wa najjaynahu tase ini ke bahasa Arab, Pak. Kan ada di 3 kegelapan ya. Gelapnya laut. Lautan itu bahasa Arabnya bahrun ya. Kalau laut itu bahrun, mumtase itu bahrun, kalau sungai itu nahrun, bedanya ba dengan nun. Jadi kata Allah,
Kalimatnya di sini bukan wa kadza wa najjaynahum minal bahri. Bukan diselamatkan dari laut. Juga bukan diselamatkan dari perut ikan. Atau juga bukan diselamatkan dari malam. Kan ada di 3 kegelapan. Tapi malah wa najjaynahum minal gham. Situasinya yang disebutkan. Aku selamatkan dia dari dukaan yang menyelimuti dia sampai terasa gelap. Kemudian ayat selanjutnya wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah atau akan berlaku seperti itu juga akan kami selamatkan kata Allah bagi orang yang beriman dan yakin dan membaca doa ini. Maka namun bisa rutinkan dan perbanyak ya baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bada orang yang matur, Ustaz, doa kula ni mak tak istijabah bi Allah Ustaz. Kisah saya jamin doa ada sambian saya istijabah. Cak tak ada jamin. Cak kadang bani doa tapi aku ke Allah ya. Nah, tapi mau baca doa ini Allah saya jamin. Allah saya janji, Pak. Orang yang saya baca doa ini dengan penuh keimanan, maka Allah juga akan memperlakukan mengistijabah sebagaimana Nabi Yunus diistijabah. Nah, di sini pakai fa, Pak. Jadi fastajabna di ayat yang ke-88 itu pakai fastajabna. Maka kami. Jadi kalau pakai fa itu huruf apa? Konjungsi ya dalam kata sambung apa namanya? Huruf kata sambung apa? Konjungsi ya dalam ilmu. Ya. Jadi ini pakai fa dalam ilmu nahu itu fa ini gunanya untuk menerangkan bahwasanya langsung gitu. Jadi ketika doa ini dibacakan langsung diterima oleh Allah. Cepat gitu. Nah, makanya aku leban sambian nikah semakin iman kepada Allah baca doa ini maka semakin cepat doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mon mari abajeng atau sebelum abajeng kan sebelum azan dan iqamah kan ya bingung nih doa anak pekulus tanya baca doanya Nabi Ayub tadi malam Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa Zakaria idznadza wa Zakaria dan ingatlah kisah Zakaria idznada rabbahu tatkala ia menyeru Tuhannya yakni melalui doanya. Nabi Zakaria ini mengatakan kepada Allah, Rabbi la tadharni fardan, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa anak yang kelak akan mewarisiku. Wa anta khairul warisin, dan engkaulah waris yang paling baik. Yakni yang tetap abadi sesudah semua makhluk musnah. Ketika lestari doa ni fastajabna lahu, maka kami perkenankan doanya, yakni seruannya itu. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepadanya siapa? Yahya sebagai anaknya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung sehingga dapat melahirkan anak. Padahal sebelumnya ia mandul. Innahum, sesungguhnya mereka yakni para nabi yang telah disebutkan dari atas tadi, kanu yusari'una, orang-orang yang selalu bersegera. Maksudnya mereka selalu bergegas, tulian ya. Tulian dalam apa Pak? Benih dalam alakoh ya. Benih dalam bisnis. Tapi apa? Fil khairati, di dalam kebaikan. Yakni mengamalkan amal-amal ketaatan. Berarti semua Ustaz, semua. Yang penting baik, mereka semuanya tergesa-gesa. Bisnis, mana bisnis bagus? Bergegas, segera. Asolat, apa untuk orang, semua Pak.
Ketika ada perintah Allah untuk mentaati Allah dan menjauhi larangan Allah, memerintah langsung tulia ni kalaknya. Di antaranya kita ini akan menghadapi namanya Idul Adha. Adha itu seakar juga dengan kata duha, artinya nyambeli. Saya baca kemarin Ibnu Abbas dan Bilal bin Rabah itu. Allati ahsanat farjaha, wallati, dan ingatlah kisah Maryam. Allati ahsanat farjaha, yang telah memelihara kehormatannya, ia memeliharanya supaya tidak dinodai. Fanafakhna, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya, fiha mir ruhina, roh dari kami, yakni malaikat Jibril, dialah yang meniupkan ke dalam baju kurungnya. Lalu Maryam mengandung Isa. Wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin, dan kami jadikan dia anaknya sebagai tanda yang besar bagi semesta alam, yakni manusia, jin dan malaikat, karena ia dapat mengandung tanpa lelaki. Nih kemakan minyak. Naudzubillah. Masih ingat ceritanya Nabi Musa dengan anaknya Nabi Syuaib kemarin di surah Toha? Berapa tahun Nabi Musa mengembala kambing? Sama niyata hijatnya belum tahun. Cuman bi Nabi Musa disempurnakan ditambah 2 tahun. Tidak sebolo. Sudah saya jelaskan di sini. Kenapa kok menjadi pengembala kambing 10 tahun? Itu sebagai mahar, Pak. Ngakna peratinaan Nabi Syuaib, Ustaz. Nabi Musa bengan teti pengembala kambing 10 tahun. Allah tak menceritakan ratina. Nang Quran sombong cerita ratina Nabi, istrinya Nabi Musa. Tak cerita akin ratina, Pak. Napa Ustaz mak bisa Nabi Musa bengan menjadi pengembala kambing 10 tahun, tak digaji itu, Pak. 10 tahun, Pak. Maharnya. Ternyata sifat hanya satu. Napa? Orang atau dusun. Jadi yang bini itu dusun, ini kelayak diberi mahar 10 tahun jadi pengembala kambing. Lemang kene yang bini banyak setada atau dusun mungkin. Napa pun ibu ada di TikTok ni, abuh. Benih guna kana asa cek leceng dengan TikTok. Tekanlah si waktu aduh agak leceng, Allah. Na'udzubillah. Sudah nyampe suruh? Oke. Baik, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.